Mungkin langsung aja ke pertanyaan ya Pak. Untuk yang pertama itu ada poin-poinnya. Yang pertama tuh profil UMKM-nya. Sejak kapan warung Bapak ini tuh mulai berdiri dan bagaimana awal mulanya? Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba gitu. Awalnya itu dulu waktu masih sekolah tuh bantu-bantu bapak. Karena waktu ini profesi ini ibaratnya profesi turunan lah katakan. iya. Ya, dulu waktu sekolah masih bantu-bantu. Pas itu mau nerusin sekolah kok kayaknya lebih enak cari uang. Kan aku berhenti sekolah, udah selesai sekolah itu lulus cuma bantu sama buka mandiri sendiri itu, coba-coba dari dulu itu katanya awalnya. Terus untuk buka di sini awalnya belum buka di sini, aku dulu ke bukanya di komplek UGM di perumahan Skip sama perumahan Blak Semur. Dulu waktu tahun 94 lah katakanlah 94. Kalau yang di Skip itu dari bapak tahun 60-an sudah buka di situ. Bapak masih muda, belum berkeluarga, itu masih udah buka di situ. Di sana tunggu adik, terus aku buka di Blak Semur, perumahannya komplek itu. Terus di berhubung sana dibangun, kan tanahnya cuma boleh pakai asal tidak dibangun permanen gitu. Iya, benar. Cuma pakai, kalau sewaktu dibangun kita pindah gitu. Terus pindah di sini aku 2000 sebelum corona itu 2016 di sini sampai sekarang. Iya. Lumayan lama ya Pak. Ya. Berarti udah turun menurun gitu ya. Mungkin langsung aja udah menjawab nomor 2 juga. Lanjut produk dan keunggulan ya Pak. Menu yang paling banyak diminati oleh pelanggan tuh apa Pak? Soalnya saya meng-highlight tuh kayak lebih ke yang di dominanku tuh bakmi Jawa dan mie lete ya. Yang paling banyak itu paling dominan, yang paling laku itu bakmi Jawanya sama nasi goreng Magelangan itu. Ya suka mie letek tapi agak kurang peminatnya, beda sama yang bakmi Jawa kan cuma tambahan, kalau mie letek kan gitu. Jika dibandingin sama warung lain tuh punya Bapak tuh apa keunggulannya lebih dari yang lain? Apakah karena udah bertahan lama jadi udah punya customer atau bagaimana Pak? Untuk dari yang lain itu karena kita sudah lama, untuk pelanggan juga sudah lama, dari kemungkinan kecocokan, itulah kecocokan masakan dari tangannya itu kan. Kalau tukang masak itu cuma tanganan kan kata orang Jawanya itu, kalau cocok masakannya udah gitu. Iya benar. Oke, langsung aja lanjut ke target utama nih. Target utama Bapak tuh kan kalau di sini mayoritasnya itu anak-anak mahasiswa ya Pak. Nah untuk targetnya itu apakah untuk warga Jogja atau mahasiswa, target utamanya yang paling dominan gitu? Ya kalau targetnya dominannya itu secara umum, jadi umum, jadi anak muda, anak dan tua. Tapi kalau zaman now sekarang itu anak kecil, anak zaman itu udah beda. Menu yang diminta itu bukan mie Jawa lagi, udah menu varian sekarang gitu. Jadi cuma customer ya orang-orang udah usia lanjut itu udah, itu yang paling pokok, langganan yang paling disukai itu yang orang-orang muda. Wah itu. Oke, lanjut aja Pak. Untuk ini kan tadi udah melihat juga abis maghrib itu lumayan ramai ya Pak. Ya. Jadi kira-kira tuh emang ramainya itu abis maghrib ya Pak biasanya? Nggak tentu. Kadang sore, kadang malam-malam. Kalau malam, kalau pertengahan itu agak sepi, itu malah jam 9, 10 itu agak sepi. Nanti agak malam, kadang bubar balik kerja sama habis orang itu ada acara mancing itu kan, bapak yang mancing itu kan biasanya pulang dari mancing mampir gitu. Iya. Sekalian ya Pak, lapar-lapar gitu. Iya. Soalnya juga anak sekarang kan cari makannya pas tengah malam gitu ya Pak. Iya. Lanjut strategi pemasaran nih. Bagaimana cara Bapak mempromosikan warung Bapak kepada pelanggan? Selain yang Bapak bilang karena udah lama nih, selain itu kayak misal pelanggan baru atau bagaimana? Ya cuma kita kalau ada pengunjung ya sekarang ya katakanlah ramah gitu, kalau penyajiannya juga dibuat yang enak mungkin, senyaman mungkin lah. Untuk kalau untuk tempat ya maklum, cuma warungnya warung tenda lah, kayak katakan cuma seadanya gitu. Yang penting penyajian sama moodnya untuk penjualnya itu lebih
enak dinikmati sama dipandang sama customernya, pembelinya itu. Ya benar. Soalnya biasa kita juga melihat kan kalau misalnya pelanggannya ramah, kita jadi kue ngulang gitu terus ya Pak. Iya. Mungkin lanjut ke eh, warung Bapak ini ada manfaatkan GrabFood nggak yang zaman sekarang? Pakai Ya. pakai GrabFood sama GoFood. Untuk Shopee-nya saya berhenti dulu. Oh, Soalnya agak potongannya terlalu banyak. 25% ya kalau Iya. sekarang. Lumayan besar ya. Ya mungkin lanjut sama teman saya. Oke. Nah, kalau kendalanya itu apa Pak untuk menjalankan usaha? Kendalanya Dari awal banget sampai zaman Bapak ini apa? Ya, kendalanya kalau sekarang itu banyak yang berderet sama. Untuk ya masalah untuk rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, tapi kan kalau dulu ki jarak untuk penjualan itu jauh. Sekarang sudah berdekatan, bersampingan. Cuma kita mainnya cuma main pertahankan rasa sama gitu. Kalau cara Bapak mengelola stok bahan baku itu agar selalu ada itu gimana Pak? Kita ada langganan di Kok Pasar itu udah ada untuk stok sayur sudah siap dari teman, sama kadang penjual-penjual sudah lama banyak langganan ya, siap kita mau beli atau mau belanja itu udah kita kontak-kontakan, sudah ada nomor kontaknya itu, jadi pesan itu sudah siap, pasti ada. Kalau untuk ayamnya kita ambil fresh di Pasar Teban, itu ayamnya ayam hidup, kita beli tinggal motong. Oh iya. Berarti untuk kayak pencatatan stok barang gitu udah apa ya, terdata dari penjualnya gitu. Atau Kita kalau tiap malam itu kita pasang surutnya, kita yang lola. Jadi kalau pas musim libur berarti kita bisa tambah stok. Kalau musim kita udah pasarannya agak berkurang, kita kurangi stok gitu untuk belanjaan itu. kemudian untuk harapan Bapak terhadap warung ini tuh perkembangannya gimana untuk kedepannya? Ya untuk kedepannya itu mudah-mudahan ya lancar terus kita. Yang jelas itu untuk peminatnya itu semakin bertambah tahun semakin berkurang lah untuk makan anak muda, karena kan sudah peminatnya udah nggak kayak orang-orang dulu. Kalau biarpun anak-anak yang dibawa biasanya itu bawa orang tua baru. Kalau untuk peminat yang anak-anak sekarang itu masih modelnya yang makanan viral biru Iya, gitu. Iya. Perkembangan makanan ya Pak? Ibaratnya ini kan masakan Jawa, masakan jadul kan. Iya. Iya. Soalnya saya dari Kalimantan Pak, jadi kurang tahu juga Iya. kan ya. Apa lagi ya? Kalau menurut Bapak untuk teknologi sendiri yang paling dibutuhkan menurut Bapak apa? Kayak promosinya gitu Pak. Promosi itu cuma ya media sosialnya itu pakai HP, kita Facebook apa TikTokan lah kadang itu. Berarti ada ya Pak untuk ini. Kalau untuk TikTokan aku enggak, kalau di pemasaran Facebook kadang dulu udah, tapi jarang sekarang udah saya enggak pakai promosi. Kadang teman mulut ke mulut, kadang ada yang viralin dari teman atau customer juga ada sering itu yang bantu. Kalau terakhir ya Pak, untuk kalau semisal ada kesempatan untuk mengembangkan usaha ini, itu tuh inovasi apa atau perubahan apa yang Bapak akan tingkatkan? Kalau tingkatkan itu tempat pertama itu tempat agar yang dibutuhkan untuk anak-anak sekarang itu modelnya tempatnya yang lebih strategis, lebih enak buat nongkrong, kayak kita kan seperti kan nongkrong model-model kayak kafe-kafe sekarang itu. Iya benar. Tapi cuma kendalanya satu, kita keterbatasan dengan modal. Kalau semakin besar semakin bagus tempatnya, semakin budgetnya semakin tinggi. Iya benar. Iya. Sedangkan kalau untuk kita buka cabang itu tergantung partner yang temannya itu. Kalau temannya kinerjanya bagus ya bagus, kalau enggak ya kadang kita kocar kasihnya untuk manajemennya. Kadang nggak pas ya terang itu kan, masih ada yang biasalah sekarang. Iya.
Oke, untuknya sekian aja Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih ya Pak. Ya.